President of Indonesia. I'm sorry I've broken into millions of population data of your country. I'm just an ordinary person. Don't look for me. I only represent people from remote parts of Indonesia who are not being cared for. Hello Pak Jokowi. I want justice in our country to be done because I love one of your people. Hello Technolovers. Masih menjadi misteri hingga saat ini peretas yang sedang ramai diperbincangkan dengan username Bjorka kembali mengunggah pesan khusus kepada pemerintah Indonesia melalui forum online bernama Bricket Forums. Berita itu muncul sehari setelah pemerintah mengumumkan telah mengidentifikasi dan menemukan peretas yang terlibat dalam 5 kasus pembobolan data di Indonesia. Lantas, seperti apa pesan Bjorka yang terbaru? Untuk lebih lengkapnya, yuk simak video 4 pesan Bjorka di Bricket Forums berikut ini. Nah, baru-baru ini Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan kalau pemerintah telah mengidentifikasi peretas Bjorka melalui Badan Intelijen Nasional atau BIN dan Polri. Hal itu ia sampaikan pada saat konferensi pers di Istana Merdeka setelah pertemuan dengan Presiden. Kabarnya, BIN dan Polri telah mengidentifikasi gambaran-gambaran terkait sosok Bjorka, namun belum bisa diumumkan secara luas kepada halayak. Adapun proses pencarian hacker Bjorka adalah dengan menggunakan alat yang bisa melacak aktivitas Bjorka. Menanggapi pernyataan Menko Polhukam, Bjorka mengunggah utas baru di forum bricket.co. Seolah menentang pernyataan pemerintah tersebut, Bjorka kemudian menanggapinya melalui beberapa pesan yang dibagikan melalui thread Bricket Forums dengan judul utama, "Apakah pemerintah Indonesia sementara mencari saya?" Coba kita lihat 4 pesan tersebut. Keberadaan Bjorka, pihak yang membocorkan berbagai data dari instansi pemerintah dan selebriti Indonesia, memang sampai saat ini masih menjadi tanda tanya besar. Banyak orang Indonesia tampaknya mencari di Bricket.co sampai admin forum memberitahu mereka cara menemukannya. Judul postingannya adalah A Message to Our Users from Indonesia. Pesan untuk pengguna di Indonesia, diunggah pada 16 September 2022 dalam 2 bahasa, Indonesia dan Inggris. Nah, Bjorka mengatakan pemerintah telah salah informasi tentang citra dirinya. Bjorka mengatakan informasi yang salah yang diterima dari pemerintah berasal dari akun Twitter DarkTreasure dengan nama akun @darktreasure_int. LOL, loud out loud, atau tertawa terbahak-bahak. Pemerintah Indonesia merasa telah mengidentifikasi saya berdasarkan informasi yang salah dari DarkTreasure @darktreasure_int yang telah memberikan layanan palsu kepada pemerintah Indonesia, tulis Bjorka. Atas kesalahan informasi tersebut, Bjorka lalu menuduh para Dark Tracer telah menjadikan seorang pemuda asal Madiun sebagai korban penangkapan ilegal dan membuat polisi menginterogasinya. Anak ini sekarang telah ditangkap dan diinterogasi oleh pemerintah Indonesia. Untuk Dark Tracer, ini adalah kesalahan Anda karena memberi informasi yang salah, lanjut Bjorka. Pesan Bjorka selanjutnya adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mencopot Johnny G. Plate dari jabatannya saat ini sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo. Bjorka mengaku mendapat informasi itu dari temannya yang bekerja di Istana Presiden. Saya menerima informasi dari teman yang bekerja di Istana bahwa Pak Presiden Jokowi bakal segera mengganti Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, ungkap Bjorka. Bjorka menginginkan orang yang paham teknologi untuk menggantikan Menteri Komunikasi, bukan partisipan, politisi, atau militer. Bagus, Pak Presiden pastikan penggantinya adalah orang yang tech savvy atau ahli teknologi, bukan orang idiot dari partai, politisi, atau tentara, karena semua itu akan sia-sia, tandasnya. Pada 13 September 2022, Menkominfo sendiri mengatakan pemerintah telah membentuk tim khusus atau tim sus yang bertugas menjaga pengelolaan data yang baik di Indonesia. Namun, Johnny tidak membocorkan rincian lebih lanjut tentang waktu tim khusus. Juga tidak menjelaskan tanggung jawab dan fungsi tim yang dibentuk untuk menangani insiden pelanggaran data di Indonesia. Bjorka memang mengejutkan publik dengan mengaku memiliki banyak data perusahaan dan instansi pemerintah.
Selain itu, ia juga merupakan pihak yang mengungkapkan data seperti surat kepada presiden dan informasi pribadi banyak selebriti. Pemerintah mengkonfirmasi bahwa mereka memiliki ID Bjorka. Namun sayang, Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, masih enggan merilisnya ke publik. Bjorka pun mengirimkan pesan sindiran kepada tim khusus yang dibentuk Jokowi untuk menangkapnya, yang terlihat seperti sedang mengolok-olok Jokowi dengan menawarkan bantuan untuk menyelesaikan kasus kebocoran data di Indonesia yang sedang terjadi. Ya, tim khusus, semoga bermanfaat. Jangan ragu untuk menghubungi saya bila Anda membutuhkan bantuan memecahkan masalah ini. Saya senang hati untuk membantu, kata Bjorka. Menjelang siaran pesan Bjorka, Jokowi bertemu dengan beberapa menteri pada Senin lalu, tepatnya 12 September 2022, untuk menginstruksikan mereka agar membentuk tim khusus untuk menangani insiden pembobolan data di Indonesia. Selain kepada pemerintah Indonesia, Bjorka juga mengirimkan pesan khusus yang ditujukan ke akun Instagram dengan nama @vault_anonim karena ikut dalam penyebarluasan informasi yang tidak benar mengenai dirinya di media sosial. Begini kata Bjorka, seorang hacker wannabe juga memberi informasi yang salah di Instagram @vault_anonim. Saya tidak pernah punya akun TikTok atau Instagram. Baru-baru ini akun Instagram @vault_anonymous diketahui kerap menyebarkan informasi mengenai seorang pemuda asal Cirebon yang diduga Bjorka. Namun, akun ini tidak lagi tersedia di Instagram setelah informasi yang diberikan ternyata salah. Demikianlah ulasan mengenai isi pesan Bjorka. Wah, semakin panjang ya masalah Bjorka. Kalau kamu di mana? Menurut aku sih, polisi harus lebih cerdas agar bisa tidak salah tangkap terus. Apalagi untuk mencari keberadaan seorang hacker, tentu tidak mudah. Menurut kalian gimana guys? Tinggalkan komentar kalian ya. By the way, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini. See you!